Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada malam ini kita semuanya diberikan kekuatan baik lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk menjalankan ibadah sholat maghrib dan dilanjutkan dengan ngaji. Jamaah kaum muslimin, ngaji kita itu sampai pada sholat rawatib, dan itu tinggal ujungnya. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan ke sholat duha setelah sholat rawatib. Namun jamaah kaum muslimin, sebelum dilanjutkan saya berikan ringkasannya meskipun tanpa dalil-dalil. Yang pertama, jamaah kaum muslimin, sholat rawatib itu yang paling tidak itu adalah hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, hafiztu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raq'ataini qabla dzuhri wa raq'ataini ba'daha, raq'ataini ba'dal maghribi wa raq'ataini ba'dal isya wa raq'ataini qablal ghadati. Ini berarti 10 rakaat paling tidak yang hadis Ibnu Umar. Jadi 10 rakaat ya, sebelum zuhur 2, sesudah zuhur 2, sesudah maghrib 2, sesudah isya 2, sebelum subuh 2. Nanti kalau dalam hadis itu ada yang qoblal fajri, berarti sholat fajar itu adalah sholat subuh. Tapi yang disebut dengan sholat fajar itu sering adalah qobliyah subuh. Maka kalau disebut sholat fajar itu kadang artinya sholat qobliyah subuh, kadang artinya sholat subuh itu sendiri. Di dalam surat Al-Isra sholat fajar itu sholat subuh. Di dalam hadis kadang fajar itu sholat subuh, kadang sholat fajar itu sholat qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, jamaah kaum muslimin, itu hadis dari Ummu Habibah, bahwa Rasulullah bersabda, man shalla arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu minan nar. Ya. Ini yang dari Ummu Habibah. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, berarti qobliyahnya 4 rakaat. Dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. Jadi tinggal pilih panjenengan. Ya. Kalau yang 10 tadi tidak dijamin diharamkan masuk neraka. Kemudian juga yang berikutnya, yang Ummu Habibah, bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat, 12 rakaat, maka buniyallahu lahu fil baitun fil jannah. Jadi tinggal milih. Kalau yang 12 rakaat dijanjikan kita ini dibangunkan Allah surga di rumah di surga. Dibangunkan rumah di surga. Lah 12 itu yang mana? Kalau 12 yang dimaksud dengan hadis Ummu Habibah itu adalah 10-nya yang dari Ibnu Umar. Kemudian yang sebelum zuhurnya 4 rakaat. Itu berarti 12 rakaat. Jadi yang hadis Ibnu Umar tadi itu 10 rakaat, kemudian ditambah yang sebelum zuhurnya tidak 2 tapi 4.
maka dijanjikan oleh Allah dibangunkan rumah di surga. Lah kalau panjenengan ba'da zuhurnya juga 4, maka jumlahnya 14 dan seterusnya. Kemudian yang belum kita kaji atau untuk melengkapi ya, itu yang sebelum maghrib. Sebelum maghrib ya. Yang pasti tidak pernah disebut itu sebelum isya. Tapi ada gitu ya, tidak pernah disebut sebelum isya. Ini adalah hadis dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Shallu qabla sholatil maghriba." Shallu qabla sholatil maghriba. Qala fi thalithati liman sa'a. Nabi bersabda 3 kali, sholatlah kalian sebelum maghrib, sholatlah kalian sebelum sholat maghrib. Yang ketiga ada tambahan liman sa'a, bagi siapa yang mau. Berarti 2 rakaat sebelum maghrib itu adalah bagi siapa yang mau, digantungkan kepada bagi siapa yang mau. Ini rawahul Bukhari. Artinya berarti apa? Tidak terlalu dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Kemudian larangannya sholat sesudah asar sama sesudah subuh. Ini ya. Min hadithi Aisyah. Li hadithi Asim ibn Dhamrah an Aliyin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi witri kulli salatin maktubatin raq'ataini illal fajra wal asra. Akhrajahu Abu Dawud. Yang artinya begini. Ini dari Aisyah. Hadis dari Asim bin Dhamrah dari Ali. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi witri kulli salatin maktubatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah begitu ya, atau kadang itu beliau sholat setiap sebelum sholat fardu rakaataini, 2 rakaat, illal fajro wal asro, kecuali sebelum sholat fajar. Artinya apa ini? Sebelum sholat subuh, wal asro, sebelum sholat asar. Ini yang tidak ada. Artinya apa? Rasul itu sholat 2 rakaat setiap mau sholat maktubah, setiap mau sholat fardu. Tapi kemudian berapa rakaat ini ya? Illal fajro wal asro, kecuali sebelum sholat subuh dan sebelum sholat asar. Berarti apa? Kok sebelum ya? Sesudah sholat subuh dan sebelum asar itu tidak ada sholat rawatib. Lah kemudian tadi saya katakan tidak ada disebut dalam hadis-hadis sholat rawatib ini 2 rakaat qoblal isya. Tapi di dalam hadis ini kan 2 rakaat setiap mau sholat fardu. Berarti termasuk sholat isya, kan begitu ya? Kecuali kan begitu ya? Kecuali 2 rakaat sebelum sesudah sholat subuh dan sebelum sholat asar. Jadi yang pasti tidak ada rawatib itu adalah sesudah subuh dan sebelum asar. Ya, Pak. Sesudah asar, kebolak-balik ya saya ini. Saya ulang. Sesudah asar pasti tidak ada. Dan sesudah subuh itu pasti tidak ada. Tapi kalau sebelum
asar, sebelum maghrib, sebelum isya, diadakan pun bisa. Pokoknya yang sebelum-sebelum itu semuanya diadakan bisa. Misalnya sebelum isya itu nggak disebut. Akan tetapi ada sholat sebelum sholat isya. Dalilnya apa? Baina kulli adzanaini sholatun. Itu ya, tapi tidak ada di di tarjih ini ya, di kumpulan tarjih. Yang artinya bahwa setiap ya, baina kulli ya, setiap baina kulli ya, baina kulli adzanaini, setiap antara dua adzan, maksudnya antara adzan dan iqamah sholatun, itu ada sholat ya. Jadi kesimpulannya jamaah kaum muslimin bahwa sholat rawatib itu paling tidak 10 rakaat. Itu yang dari Ibnu Umar. Kalau dari Ummu Habibah ditambahi sebelum zuhurnya 4 rakaat, sesudah zuhurnya 4 rakaat, itu akan diharamkan masuk neraka. Lah kalau dari Ummu Habibah yang kedua 12 rakaat, yang 10 itu yang disampaikan oleh Ibnu Umar sebelum zuhurnya 4 rakaat, sehingga jumlahnya 12 rakaat. Itu akan apa? Bunyalahu baitun fil jannah, dibangunkanlah untuknya rumah di surga. Dan terakhirnya adalah ketentuan tidak ada sholat ba'diyah subuh dan tidak ada sholat rawatib ba'diyah asar. Ini apa ini? Ada lagi jamaah kaum muslimin dalil bahwa sesudah isya itu 4 rakaat. Sesudah isya bukan hanya 2 rakaat. Coba ini ya, terakhir dari bab sholat rawatib. Li hadithi Zurarah ibni Abi Aufa anna Aisyata su'ilat an sholati Rasulillahi fi jawfil laili faqalat kana yusallil isya'a fi jama'atin thumma yarji'u ila ahlihi fayarka'u 4 raka'atin thumma ya'wi ila firasihi wa yanamu. Jadi ini adalah hadis Zurarah bin Abi Aufa, bahwa sesungguhnya Aisyah su'ilat ya, ditanya an sholati Rasulillahi fi jawfil laili, ditanya tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam. Faqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yusallil isya'a fi jama'atin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat isya berjamaah, ngimami di masjid. Thumma yarji'u ila ahlihi, kemudian beliau pulang ke keluarganya. Fayarka'u 4 raka'atin, maka beliau sholat 4 rakaat. Berarti ini adalah sholat sesudah isya. Jadi kalau menurut hadis ini rawahu Abu Dawud ya, sholat ba'diyah isya itu bukan hanya 2 rakaat, tapi amalnya Rasulullah di sini diceritakan oleh Aisyah itu adalah 4 rakaat ya. Yaitu dengan mengatakan summa yarji'u ila ahlihi fayarka'u 4 raka'atin. Kemudian beliau pulang kepada keluarganya, pulang ke rumahnya, maksudnya begitu ya. Fayarka'u 4 raka'atin, maka kemudian beliau sholat 4 rakaat. Summa ya'wi ila firasihi, maka kemudian beliau menuju tempat tidurnya, wa yanamu, dan beliau tidur. Rawahu Abu Dawud. Ini terakhir ada dalil sholat ba'diyah isya itu 4 rakaat. Jadi tinggal milih saja kita ini ya. Tinggal milih
yang 10 rakaat monggo, yang 12 monggo dipenuhi, yang 14 monggo, ditambah yang berapa tadi itu berapa itu aja itu. Ditambah sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar, wis banyak ya. Ditambah mari isyae 4. Kan gitu ya. Banyak ya. Paling tidak 10 rakaat itu yang paling tidak. Ngaten nggih. Bahkan kalau di kitab-kitab fikih itu ada membagi yang sunnah yang muakkad dan ghairu muakkad. Maka yang termasuk 10 ini adalah yang muakkad, yaitu yang sangat dianjurkan. Sedangkan sebelum maghrib termasuk ghairu muakkad. Demikian jamaah kaum muslimin, langsung kita memasuki sholat tatawwu yang lain, yaitu sholat duha. Sholat duha ini setelah saya baca di himpunan putusan tarjih, itu persis dengan yang di buku tanya jawab. Ya persis termasuk dalil-dalilnya itu yang dicantumkan di dalam buku tanya jawab. Sholatud duha. Sholatud duha inda irtifa'is samsi rak'ataini au arba'a rakaat au thamaniya rakaat khafifat tusallimu min kulli rak'ataini. Udah ini aja cukup ya sampai dalil yang keempat ini ya. Salat duha itu adalah dikerjakan ketika meningginya matahari, irtifa'is samsi. Rak'ataini 2 rakaat au arba'a rakaat atau 4 rakaat au thamaniya rakaat atau 8 rakaat. Kok 6 kok dilewati ini ya. Berarti kan nanti termasuk 6. Jadi ini 6-nya tidak disebutkan ya. Yaitu rakaataini 2 rakaat au arba'a rakaat atau 4 rakaat au thamaniya rakaat atau 8 rakaat. Khafifatin, mengerjakannya itu dengan ringan. Artinya tidak panjang-panjang, juga Rasul itu melakukan sholat duhanya itu cepat. Maka di sini disebut khafifatin. Tusallimu min kulli rak'ataini. Salam setiap 2 rakaat. Saya kira dalilnya 4 ini udah cukup ini ya. Coba dalil yang pertama. Sholat duha. Ini dalilnya. Li hadits Abu Hurairah qala. Li hadits Ummi Hani binti Abi Thalib akhbarat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata ba'da martafa'an naharu yaumal fathi fa'utiya bi thawbin fasutira alaihi faltasala thumma qama faraka'a thamaniya raka'atin. Rawahu Muslim. Yang artinya berdasarkan hadis Ummu Hani putri Abi Thalib yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari penaklukan kota Mekah datang menjelang waktu matahari tinggi dan dibawakan sehelai kain untuk dibuat tabir baginya. Lalu beliau mandi, kemudian beliau sholat 8 rakaat. Rawahu Muslim. Ini berarti sholat duhanya berapa ini? 8 rakaat. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua yaitu sholatnya 2 rakaat. Li hadithi Abi Hurairah qala ausoni khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathatin bi siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin wa raq'atai ad-duha
wa an utira qabla an arquda rawahu Muslim. Yang artinya begini, hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah mengatakan ausoni khalili, ya, kekasihku menasihati aku, begitu ya. Kekasihku sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku bithalathin, yaitu dengan 3 perkara. Jadi wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah itu ada 3 perkara. Yang pertama, bisyami salasati ayyam min kulli sahrin. Yang pertama adalah apa? Puasa 3 hari min kulli sahrin, yaitu setiap bulan. Jadi wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah yang pertama itu adalah puasa 3 hari setiap bulan, yang biasa disebut dengan puasa ayyamul bid. Arti ayyamul bid itu, ayyam itu jam'u min yaum, hari-hari. Al bid itu putih, hari-hari putih. Kenapa hari-hari putih? Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 itu bulan purnama, itu warnanya putih. Jadi meskipun hari-hari sekarang ini misalnya kemudian datang hujan terus, kemudian bulan itu tidak kelihatan, tetap berlaku tanggalnya. Jadi meskipun bulannya tidak terbit secara terang berwarna putih, tetap berlaku tanggalnya, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Ini puasa salasati ayyam, puasa 3 hari. Kemudian wa raq'atai duha, raq'atai ad-duha, 2 rakaat salat duha. Jadi menurut hadis ini rawahu Muslim, wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah itu ada 3. Itu yang kedua adalah 2 rakaat sholat duha. Kalau yang tadi adalah 8. Ya berarti kan variasi, boleh kita ini melakukan 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Wa an utira qabla an arquda. Wasiatnya Nabi kepada Abu Hurairah yang ketiga adalah apa? Sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat witir sebelum tidur. Lah padahal kita kepingin sholat tahajud, kita pengen sholat qiyamul lail. Lah kok sebelum tidur wis witir, kan gitu ya. Ini kalau ada apa kekhawatiran nanti tidak bangun, tapi kita sudah sholat witir. Lah nanti sudah sholat witir kok bangun, ya tinggal sholat tahajudnya, tinggal sholat apa qiyamul lailnya, tanpa diakhiri dengan witir, karena tidak ada 2 witir di dalam satu malam. Udah ketemu ya, sholat duha itu berarti berapa? 8 rakaat atau 2 rakaat. Kita lanjutkan. Wa hadithi Abi Dzarrin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli salama min ahadikum shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Ini juga sholat duhanya 2 rakaat. Ini dari Abu Dzar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya beliau bersabda bahwa setiap tulang buku-buku ini, setiap ruas-ruas ya itu perlu disedekahi. Lah, Masya Allah ya,
Nabi mengatakan jumlahnya ruas kita ini ada 360 kalau tidak keliru dalam hadis Pak Zaini ya. 360 ya. 360 ruas-ruas ini termasuk ada ruas itu yang tidak bisa bergerak, hanya kaku tapi ruas. Contohnya apa? Ruas di batok kepala ini ada ruas-ruasnya, kotak-kotak begitu. Jadi kalau batok kepala ini kering, Pak, ini ada ruasnya. Lepas itu kotak-kotak begitu ya. Sampai ruas semuanya ini dijumlah totalnya ada 360 ruas. Itu setiap ruasnya tiap hari perlu disedekahi. Lah itu kalau kita bertasbih sekian sehari genap sedekah kita. Karena tadi apa? Tahmid ya sedekah, tasbih ya sedekah, takbir sedekah, tahlil juga sedekah dan seterusnya. Kemudian di sini apa? Min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Bagian daripada sedekah itu diantaranya 2 rakaat sholat duha. Jadi ini juga 2 rakaat. Jamaah kaum muslimin, tentang jumlah ruas tadi itu kemudian ilmu kedokteran yang modern sekarang ini meneliti. Ternyata organ tubuh manusia ini tulang-tulangnya setelah dihitung jumlahnya persis seperti yang disebutkan oleh Nabi. Jadi 15 abad yang lalu Nabi mengatakan, kemudian ilmu kedokteran modern menyatakan kebenarannya. Seperti itu jamaah kaum muslimin ya. Termasuk itu ahli genetika itu ya, Robert Guillem itu ya. Itu yang meneliti tentang sidiknya laki-laki di wanita itu hilangnya itu 3 bulan. Maka kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini dibalik pensyariatan, kalau wanita itu cerai dari suaminya harus ada masa iddah 3 bulan. Karena ternyata sidik laki-laki itu hilang dari wanita itu setelah 3 bulan. Itu penelitiannya. Itu di perkampungan Muslim Afrika, wanita-wanita yang hamil itu diteliti. Ternyata wanita-wanita hamil muslimah itu semuanya hanya berhubungan dengan satu laki-laki, yaitu pasangannya. Maka dia menyimpulkan bahwa wanita paling bersih dan wanita paling setia itu hanya wanita muslim. Maka kemudian dia melanjutkan penelitiannya di wanita-wanita non-muslim di Amerika. Ternyata wanita-wanita hamil di Amerika itu ada sidik laki-laki itu paling tidak 2 atau 3. Jadi orang hamil akan tetapi apa? Sidiknya kan hilangnya kan 3 bulan. Jadi waktu hamil itu ternyata berhubungan dengan laki-laki paling tidak 2 atau 3. Dan termasuk yang dijadikan sampel itu istrinya sendiri. Nah ternyata anaknya itu 3, yang 2 itu bukan dari dia. Maka kemudian kabarnya Robert Guillem itu kemudian masuk Islam. Jadi ini rahasianya, Al-Quran itu mensyariatkan wanita kalau cerai dengan suaminya itu harus menunggu masa iddahnya 3 bulan baru boleh menikah lagi. Itu ya. Ini nanti yang terakhir ini ya, insya Allah sakarpe ngoten ya. Coba li hadithi Mu'adzata annaha sa'alat Aisyata radhiyallahu anha kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatad duha qalat 4 raka'atin wa yazidu ma syaa rawahu Muslim. Hadis dari Mu'adzah bahwa sesungguhnya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatad duha, berapa rakaat Rasulullah itu salat duha?
Maka qalat Aisyah menjawab 4 rakaat. Berapa sholat duhanya? 4 rakaatin, 4 rakaat. Wa yazidu masa'a. Napa? Dan menambah sakarepe piro ae. Berarti kan kalau tadi jumlahnya ada 8, ya paling tidak 8 lah ya. Paling tidak 8. 4 rakaat wa yazidu masa'a, dan beliau menambah sak maunya. Rawahu Muslim. Ini yang waktu Futuhul Makkah ya. Li hadithi Ummi Hani'in binti Abi Thalib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi shalla subhatad duha thamaniya raka'atin yusallimu min kulli rak'ataini. Rawahu Abu Dawud. Oh, ini ya sama dengan yang tadi ya. Dari Ummu Hani binti Abi Thalib bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal fathi, pada waktu penaklukan kota Mekah, beliau sholat duha thamaniya raka'atin, 8 rakaat, yusallimu min kulli rak'ataini, beliau salam setiap 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud. Wa rawa Muslimun anha annaha haddatsat anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah fa shalla thamaniya rakaat. Sama ini. Jadi pada waktu penaklukan kota Mekah itu beliau memasuki rumahnya Aisyah ini ya. Bentar, anna haddatsat anna nabiyya dakhala baitiha, ya hanya ini ke istrinya berarti ya. Ma ra'aitu sholatan akhaffa minha ghairu annahu kana yutimmur ruku'a was sujuda. Jadi beliau itu sholatnya 8 rakaat. Aku tidak melihat begitu ya bahwa sholatnya beliau itu kecuali apa? Akhaffa minha. Sholatnya itu ringan. Artinya sholatnya tidak berat. Ya suratnya pendek-pendek. Kemudian sholatnya juga cepat. Artinya tidak sholat yang panjang untuk sholat duha ini. Kemudian Aisyah mengatakan ghairu annahu kana yutimmur ruku'a wasujuda, akan tetapi beliau tetap menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi meskipun sholatnya itu ringan, tidak panjang, juga tidak terlalu lama, tapi sholatnya itu agak cepat, tapi tetap yutimmur ruku'a, beliau menyempurnakan rukuknya wasujuda dan sujudnya. Demikian jamaah kaum muslimin, sholat duhanya selesai. Jadi nanti kalau berikutnya sudah ganti sholat tatawwu yang lain. Kesimpulannya jamaah kaum muslimin, sholat duha itu disyariatkan berdasarkan amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak 2 rakaat. Kalau menurut amalnya Nabi tadi itu diceritakan oleh siapa tadi itu? Aisyah, itu adalah 8 rakaat. Maka sebaiknya jamaah kaum muslimin, kita ini kalau sholat duha itu paling tidak 2 rakaat. Kemudian kapan waktunya? Ketika matahari meninggi. Yaitu batasannya meninggi itu seberapa? Menurut pandangan kita itu adalah matahari sudah di atas ufuk itu setinggi sepenggalah, setinggi lempar lembing itu loh ya, setinggi itu menurut pandangan mata. Atau 2 rakaat itu kalau di awal duha, yang 2 rakaat loh ya, itu namanya sholat suruk.
Jadi sholat syuruk itu adalah sholat 2 rakaat di awal waktu duha. Demikian jamaah kaum muslimin. Jadi kesimpulannya nanti ada sholat syuruk bahasanya sendiri. Ini kesimpulannya sholat duha itu dimulai matahari setinggi sepenggalah sampai hampir masuk waktu zuhur. Jadi sebelum waktu matahari itu mancer itu selama masih menceng ke timur itu masih boleh sholat duha. Kalau sudah lurus mancer hukumnya haram sholat. Okay? Jadi lewat mau mancer ada 3 waktu yang haram sholat ya. Mancer itu sudah haram. Demikian jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita. Kemudian tidak ada ketentuan apa suratnya yang dibaca, juga tidak ada doa khusus sesudahnya. Kalau di sekolah-sekolah kan diajarkan doa itu ya, Allahumma inna duha'uka dan seterusnya itu. Itu baik, tapi jangan diyakini itu adalah suatu yang diharuskan. Demikian jamaah kaum muslimin, kita akhiri billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.